Nah, sekarang kita akan bahas mengenai hukum Kepler ketiga. Nah, apa tuh hukum Kepler ketiga kan? Jadi kita sudah tahu bahwa planet itu memiliki orbit elips, itu dari hukum Kepler pertama, dan juga gerak planet itu memenuhi hukum Kepler kedua. Nah, planet yang mengorbit matahari itu hanya akan berinteraksi dengan gaya gravitasi. Kita juga sudah tahu itu gaya gravitasi sebagai gaya sentripetal. Nah, jadi seperti ini. Gaya gravitasi sebagai gaya sentripetal. Jadi Gm matahari M planet per R kuadrat itu sama dengan massa planet dikalikan percepatan sentripetal. Kita bisa coret massa planetnya dan kita bisa gunakan kecepatan sentripetal itu sama dengan V kuadrat per R. Dengan demikian V kuadrat itu sama dengan Gm matahari per R. Maka V-nya itu sama dengan akar dari Gm matahari per R gitu ya. Nah, dengan demikian kecepatan planet itu berbanding terbalik dengan jaraknya, atau lebih tepatnya akar dari jaraknya. Nah, karena kecepatan planet itu berbanding terbalik dengan jaraknya, maka kita bisa simpulkan bahwa semakin jauh dari matahari, planet itu akan semakin lambat. Nah, jadi kalau misalkan planet itu berada di dekat matahari, maka titik paling dekat atau titik perihelium itu kecepatan planet itu adalah kecepatan maksimumnya. Dan juga ketika planet itu berada pada titik aphelion, maka planet itu mengalami kecepatan paling minimum. Nah, jadi kita memiliki relasi bahwa G, M matahari, M planet per R kuadrat itu sama dengan massa planet dikalikan percepatan sentripetal. Di mana percepatan sentripetal kita bisa gunakan sebagai V kuadrat per R atau omega kuadrat R. Nah, selanjutnya kalau kita gunakan omega kuadrat R, maka kita bisa tuliskan G massa matahari per R kuadrat sama dengan omega kuadrat R. Di mana kita juga tahu bahwa dari definisi kecepatan sudut, omega itu sama dengan 2pi dikalikan frekuensi. Ada 2pi dibagi dengan periode. Nah, kita bisa substitusikan omega kuadrat itu sebagai 4pi kuadrat per t kuadrat periode. Dengan demikian, kalau kita pindahkan di sini, R kuadratnya itu ke kanan dan juga t kuadrat per 4pi kuadratnya itu ke kiri, maka kita bisa tuliskan Gm matahari per 4pi kuadrat itu dikalikan dengan t kuadrat itu sama dengan R pangkat 3. Dengan demikian kita bisa tuliskan R pangkat 3 dibagi dengan T kuadrat itu adalah konstan. Konstannya itu adalah G dikalikan massa matahari dibagi dengan 4pi kuadrat. Nah, pernyataan itu disebut sebagai hukum Kepler ketiga. Artinya, hukum Kepler ketiga itu menyatakan bahwa pangkat 3 dari jarak planet dari matahari dibagi dengan kuadrat periode planet itu akan selalu sama. Nah, jadi di sini ada dua planet Bumi dan planet Venus gitu ya. Kita tahu bahwa R pangkat 3 dibagi dengan T kuadrat itu sama dengan G matahari per 4pi kuadrat. Nah, jadi kalau misalkan untuk planet pertama itu memenuhi R1 pangkat 3 per T1 pangkat 2 itu sama dengan G matahari per 4pi kuadrat. Begitu pula untuk planet kedua memenuhi ini. Dengan demikian kita bisa tuliskan karena di sini itu sama gitu ya, maka kita bisa tuliskan R1 pangkat 3 dibagi dengan T1 pangkat 2 itu sama dengan R2 pangkat 3 dibagi dengan T2 pangkat 2. Tapi ingat bahwa orbit planet itu berbentuk elips. Nah, R1 dan R2 itu apa gitu ya. Nah, ini sebenarnya R1 dan R2 itu bisa bebas gitu ya. Maksudnya itu terkadang ada yang mengatakan bahwa R1 dan R2 itu adalah jarak aphelion atau jarak perihelium. Nah, tapi juga bisa juga jarak rata-ratanya. Nah, tergantung yang diketahui apa gitu ya. Tapi intinya R itu adalah jarak pada sudut yang sama. Nah, di sini kalau misalkan kita gambarkan garis lurus gitu ya. Nah, ini membentuk sudut, misalkan di sini adalah sudut theta 1. Nah, jadi agar kita bisa menggunakan persamaan ini, jadi kita harus memiliki planet kedua itu ada di sini yang membentuk sudut theta 1 juga. Jadi sudutnya itu harus sama. Atau kita bisa menggunakan jarak rata-ratanya saja. Ingat bahwa ketika keduanya itu berada pada perihelium atau aphelium, sudutnya itu pasti sama kan, karena dia sejajar. Nah, jadi kita memiliki dua relasi seperti ini, yang di sini itu jika hanya ada satu planet dan di sini itu jika ada dua planet.
Nah, hubungan ini hanya berlaku jika planet 1 dan planet 2 itu keduanya sama-sama mengorbit matahari. Jadi, kalau misalkan di sini planet pertama bumi di sini mengorbit matahari, tapi bulan itu mengorbit bumi. Jadi ini kita nggak bisa menggunakan relasi yang ini gitu ya. Nggak bisa. Begitu pula kalau di sini kita lihat bumi mengorbit matahari, sedangkan entah planet entah berantah itu mengorbit lubang hitam. Nah ini kita juga nggak bisa gunakan rumusan ini. Kalau kita menggunakan rumusan ini harus keduanya mengorbit matahari atau keduanya itu mengorbit lubang hitam gitu.